Rasulullah itu memberikan suatu kabar kepada diri kita ini. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu hanya dilihat, hanya dinilai adalah akhir kesudahannya. Akhir kesudahan hidup itulah letaknya takdir itu Bapak Ibu. Husnul khotimahnya kita atau sul khotimahnya kita itu adalah akhir kesudahan. La yanzuru bi kasratis shalah wa siyam innama yanzuru ila khatimati amri. Tidak dilihat banyaknya ibadah kita. Tidaklah dipandang banyaknya ibadah salat dan puasa kita. Akan tetapi baru dilihat, baru dinilai ibadah salat dan puasa kita serta ibadah-ibadah sunnah yang lainnya adalah akhir kesudahan hidup kita itu. Itu yang menentukan takdir itu. Kita sebagai seorang mukmin yang Allah dah titipkan kepada diri kita ini kecerdasan rohani dan akal fikir. Maka gunakanlah kecerdasan rohani dan akal fikir kita itu bagaimana kita pulang dan kembalinya nanti kepada Allah kayaumin waladathu ummuhu. Seperti anak yang baru saja terlahir daripada rahim ibunya. Anak yang terlahir dari rahim ibunya Bapak Ibu, itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan ma'rifat. Yang mana rohaninya, kalbunya, diri dan jiwanya belum dirantai, belum dibelenggu oleh nafsu dunia dan akal fikirnya. Dia dalam keadaan fitrah di hadapan Allahnya. Begitu hendaknya kita itu pada saat kita pulang dan kembali kepada Allah. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu pasti akan datang menemui kami masing-masing sendiri-sendiri, surang-surang. Tapi ingat kata Allah, siapa yang lebih dahulu datang dan kembalinya menghadap aku masing-masing dan sendiri-sendiri atau surang-surang, maka kembalikanlah dirimu menghadap kepada aku sebagaimana awal mula pertama kali aku menciptakan akan dirimu, kata Allah. Begitu Allah mengkhabarkan kepada diri kita. Sebagai apa? Sebagai bentuk curahan belayan kasih sayangnya Allah kepada diri kita ini. Maksudnya apa? Walaupun Allah yang buat neraka, Allah yang punya neraka, tapi Allah itu tidak rela, tidak suka kalau ada hambanya itu mampir ke dalam neraka. Karena yang kita cari itu bagaimana kita ini pulang dan kembali dalam keadaan selamat. Yang mana harta kita, anak-anak kita, yang kita punya, yang kita miliki di dunia ini, nanti di akhirat, kata Allah. Pada hari itu, kata Allah, harta yang kamu punya, anak yang kamu miliki, tidak ada lagi memberikan manfaat dan faedah. Kecuali, kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Ini Allah katakan. Orang-orang yang datang menghadap aku dalam keadaan hatinya itu tidak tertawan dan terantai oleh nafsu dan dunianya di waktu hidup di alam syahada ini. Inilah orang yang selamat itu. Diri kita ini di hadapan Allah itu Bapak Ibu, ya, itu adalah tiada. Kalaulah diri kita di hadapan Allah adalah tiada, maka diri yang tiada itu sebenarnya itu adalah diri yang tuli, diri yang buta, diri yang bisu, diri yang bodoh, diri yang lemah, diri yang papa, dan diri yang mati. Inilah diri kita sebenarnya yang dikatakan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upayaku, tidak ada kudat dan iradatku, tidak ada samaku, tidak ada basarku, tidak ada kalamku, tidak ada ilmu kuda iradat dan hayatku, melainkan yang ada, yang wujud hanyalah Allah. Kalaulah yang wujud itu hanya Allah, maka yang sama itu dirinya,
Yang basar itu dirinya, yang kalam itu dirinya, yang ilmu, kuda, iradah dan hayat itu tiada lain adalah dirinya Allah. Kalau Allah sudah mengutarakan akan rahasia dirinya kepada Bapak Ibu, bahwa dirinya cuma yang wujud, dirinya cuma yang hidup, dirinya cuma yang melihat, mendengar dan berkata, lalu kita merasa di hadapan Allah diri kita wujud juga. Pada saat itu kita sudah merampok haknya Allah itu. Kita sudah mencuri baju dan pakaian Allah. Mana haknya Allah yang kita curi? Mana haknya pakaian dan bajunya Allah yang kita pakai? Yang kita pakai, yang kita curi itu adalah pada saat kita mengatakan diri kita ini yang hayat. Kita yang mengatakan diri kita ini yang hidup. Kita mengatakan bahwa diri kita ini yang melihat dan mendengar. Kita mengatakan bahwa diri kita ini yang berkata. Kita yang mengatakan diri kita ini yang mengetahui kuasa dan berkehendak. Dan kita mengetikot diri kita inilah yang wujud. Orang yang menyandingkan dirinya kepada Allah, orang yang menyetarakan dirinya kepada Allah, inilah orang yang merampok hak Allah itu. Inilah orang yang mencuri pakaian dan baju Allah itu. Ketika dia sudah merampok hak Allah, mencuri baju dan pakaian Allah, maka Allah katakanlah dirinya itu sebagai iblis. Dirinya sebagai iblis. Iblislah yang membantah, membangkang terhadap perintah Tuhan. Maka orang yang pertama kali membantah, membangkang perintah Allah itu adalah iblis. Pada saat iblis itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Lalu apa jawaban iblis kepada Allah? Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Mana sebenarnya yang rentan pada diri kita ini yang kena dosa, yang mesti kita bersihkan. Yang rentan ya pada diri kita ini dosa. Yang pertama Bapak Ibu ya, yang rentan kena dosa pada diri kita ini pertama adalah anggota tubuh. Yang kedua adalah hati. Yang ketiga adalah ruh. Dan yang terakhir adalah sir. Karena tubuh, hati, ruh, dan sir ini disebut namanya diri insan tadi. Diri insan. Insan.